Shalom, selamat pagi saudara-saudara di dalam Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan untuk hari ini, kita persiapkan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara di dalam Tuhan, firman Tuhan renungan hari ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 19 ayat 30, demikian firman Tuhan. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikian firman Tuhan. Saudara di dalam Tuhan, untuk memahami nats renungan ini, ada baiknya memang kita harus membaca terlebih dahulu, baik pasal 19 dimulai dari 27, terlebih lagi pasal 20, ayat 1 sampai dengan 16. Di situ dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16, kelanjutan dari nas renungan kita ini, Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Dalam perumpamaannya itu, Yesus mengisahkan ada seorang pemilik kebun anggur, tuan rumah yang pagi-pagi benar pergi untuk mencari orang-orang pekerja. Nah, dia pergi mencari orang-orang pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Nah, dia mulai dari pagi-pagi, dia bertemu dengan beberapa orang dan mereka bersepakat untuk upah satu hari itu adalah sebesar 1 dinar. Kemudian jam 9 berikutnya, pemilik anggur ini pergi pula untuk mencari pekerja yang lain. Dia pun bertemu dan mereka ikut bekerja di kebun anggur. Sampai di siang hari, pukul 12, pukul 3, ada juga yang bertemu. Dan mereka mau bekerja di kebun anggur itu. Dan yang terakhir, yaitu ketika sore hari jam 5. Pemilik kebun anggur ini melihat orang duduk-duduk dan tidak memiliki pekerjaan. Dan mereka ditawarkan untuk ikut bekerja di kebun anggurnya. Singkat cerita dalam perumpamaan ini, perumpamaan tentang kerajaan sorga ini, Yesus melanjutkan kisah itu demikian. Nah, ketika malam hari telah tiba dan mereka akan diberi upah, sang pemilik anggur ini pertama-tama memberikan upah kepada pekerja yang datang terakhir, yaitu pukul 5. Dan diberikannya 1 dinar. Dan seterusnya, sampai kepada pekerja yang lebih awal. Pekerja-pekerja yang lebih awal datang berpikir dan mengira bahwa upah mereka akan lebih besar daripada pekerja yang datang terakhir. Tetapi tuan sang pemilik kebun anggur ini memberikan upah yang sama, baik kepada pekerja yang datang lebih awal dan juga kepada pekerja yang datang terakhir. Lalu pekerja yang datang lebih awal ini pun protes, dan mereka bertanya, mengapa upah mereka sama? Mengapa upah mereka yang datang lebih awal serupa 1 dinar dengan pekerja yang datang terakhir? Lalu tuan pemilik anggur ini berkata, bukankah perjanjian kita demikian, kesepakatan kita, bahwa untuk upah 1 hari hanya sebesar 1 dinar? Lantas mengapa kamu berpikir saya tidak adil? Saya bertindak cukup adil. Kalau saya memberikan 1 dinar kepada pekerja yang datang lebih akhir, bukankah saya tidak adil? Tidak bolehkah saya bermurah hati kepada mereka? Itulah inti dari perumpamaan Yesus. Dan di ayat 16 itu, pasal 20 itu, Yesus juga berkata bahwa demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Sedikitnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perumpamaan dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16 itu, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur itu, kita bisa memahami apa maksud Yesus dari renungan kita hari ini, Matius 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan ini berkaitan memang dengan ayat 17 tentang pertanyaan Petrus, yaitu kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau, jadi apakah yang akan kami peroleh? Jadi ini berbicara upah. Itu sebabnya Yesus berkata, banyak yang terdahulu menjadi kemudian, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Apa maksudnya?
Karena ada saja orang memahami bahwa hal tentang keselamatan itu atau kerajaan surga itu selalu dikaitkan dengan jasa, dengan perbuatan baik, dengan pengorbanannya. Seolah-olah mereka yang berbuat lebih banyak, berbuat lebih besar, memberi lebih banyak, lebih dahulu menjadi Kristen, seolah-olah lebih berhak dan lebih pantas mendapat upah dan mendapat yang tempat yang lebih pantas dan lebih terhormat dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, Yesus memberikan sebuah pemahaman yang baru, bahwa keselamatan atau hal kerajaan surga itu pertama-tama bukan masalah waktu. Siapa yang lebih dahulu menjadi Kristen, siapa yang lebih dahulu menjadi orang percaya, bukan. Atau hal kerajaan surga itu juga, keselamatan itu juga bukan karena siapa yang paling banyak berbuat, siapa yang paling besar perbuatannya, siapa yang paling besar pemberiannya, siapa yang paling banyak memberikan, mengorbankan agar dia mendapat keselamatan. Oh tidak. Yesus memberikan sebuah pemahaman yang baru bahwa keselamatan atau kerajaan surga itu adalah kemurahan hati Tuhan. Hanya karena kemurahan hati Tuhan, anugerah. Oleh sebab itu, karena keselamatan dan kerajaan Allah itu, kerajaan surga itu adalah semata-mata hanya karena anugerah dan kemurahan Allah, dan Allah berdaulat berhak memberikan itu pada siapapun, maka tidak ada alasan, tidak ada benarnya bagi kita untuk menuntut karena kita sudah berbuat banyak, karena kita sudah memberi, karena kita sudah berkorban. Tetapi anugerah itu kita terima dengan iman. Dan anugerah keselamatan yang kita terima dengan iman itu kita pelihara dan kita jaga lewat perbuatan-perbuatan dan kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Yesus pun berkata demikian, mau mengajarkan kepada kita betapa kita tidak boleh meninggikan diri, menyombongkan segala sesuatu yang sudah kita perbuat. Karena kita berbuat sesuatu, lantas kita berhak menuntut, berhak meminta, berhak mendapatkan. Oh tidak. Anugerah itu adalah pemberian. Dan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun memang di tengah-tengah hidup kita ini ada banyak orang yang ingin lebih yang utama, ingin lebih yang pertama, ingin lebih yang terbesar, ingin lebih terkenal, dan ingin merasa lebih hebat. Kiranya melalui renungan hari ini semakin mengajarkan kita untuk merendahkan hati. Betapapun banyak hal yang sudah kita perbuat, yang sudah kita berikan, yang sudah kita kerjakan, sama seperti pertanyaan Petrus dalam ayat 27 tadi. Tetapi untuk anugerah, untuk kemurahan hati Tuhan, untuk kerajaan surga dan keselamatan itu adalah pemberian Tuhan atas kemurahan hati Tuhan. Tidak sama sekali oleh karena perbuatan, atau oleh karena kehebatan, atau mungkin oleh karena kepintaran kita. Semata-mata hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Maka yang terpenting dalam kehidupan kekristenan kita ini adalah kualitas keimanan kita, kualitas kehidupan kita. Apakah kita berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita setia? Apakah kita hidup seturut dengan kehendak-Nya? Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu dalam renungan pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu semakin menyadarkan kami betapa tidak ada satu hal pun yang kami andalkan, yang pantas kami tinggikan dan kami sombongkan. Baik itu perbuatan baik kami, pengorbanan kami, atau sesuatu hal yang kami rasa dan kami pikir pantas kami terima dan kami peroleh ketika kami berbuat sesuatu. Terutama untuk keselamatan dan kerajaan surga yang akan Engkau berikan bagi kami kelak. Kami percaya itu semua atas kemurahan hati-Mu.
dan atas anugerah-Mu yang kami terima dengan iman dan kepercayaan kami kepada Tuhan. Bilapun kami berbuat yang terbaik dalam hidup kami pahami sebagai persembahan, sebagai ucapan syukur, sebagai tugas dan panggilan hidup kami atas karunia Tuhan yang telah memilih kami dan menyelamatkan kami. Iman kami pun harus berbuah. Bapa di surga, hari ini kami akan memulai aktivitas kami. Kami memohon Tuhan yang memimpin, menyertai dan membimbing kami. Kami memohon belas kasihan Tuhan juga untuk mencukupkan yang kami perlukan hari ini. Biarlah hidup kami satu hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya bahwa kami tak kekurangan suatu apapun di dalam Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu di HKBP Limo, dalam rumah tangga mereka masing-masing, di pekerjaan mereka masing-masing, dan juga terkhusus untuk jemaat-Mu yang sedang sakit. Tuhan yang berikan kesembuhan dan kekuatan bagi mereka. Yang berulang tahun kami bersama bersyukur dan memohon berkat Tuhan untuk memberikan sukacita, damai sejahtera dan umur yang panjang bagi mereka. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan untuk hari ini dari HKBP Limo. Kami menyampaikan selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.